Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan suatu wawasan tentang kaitan pengobatan dengan rasa takut gitu ya. Rasa takut. Jadi saya mulai saja ya, bahwa kalau kita minum obat herbal, maka kita harus yakin sepenuhnya terhadap obat tersebut ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa obat ini seperti obat-obat yang lain gitu ya, obat-obat yang lain yang dulu pernah kita minum yang tidak ada hasilnya alias zong ya. Artinya asam lambung kita tidak bertambah baik, tapi mungkin bertambah buruk ya, atau stagnan, tetap tidak berubah gitu ya. Jadi kita dalam mencari obat ya, obat herbal ya, kita harus mencari obat yang berbentuk suplemen herbal ya, suplemen herbal. Kenapa harus yang berbentuk suplemen herbal ya? Karena kalau suplemen herbal maka ada dua fungsi di situ ya. Pertama, fungsinya untuk menyembuhkan luka lambungnya ya. Yang kedua, untuk tambahan nutrisi gitu ya. Atau sebagai pengganti nutrisi yang memang tidak bisa dihasilkan oleh lambung akibat lambungnya terluka gitu ya. Jadi ada kandungan nutrisinya. Nutrisi itu ya berupa protein ya, vitamin dan mineral ya. Jadi dalam obat itu kandungannya adalah protein, vitamin dan mineral. Di dalam kita minum obat ya, mau obat itu ya, maka kita harus yakin sepenuhnya ya dengan obat itu gitu. Jangan kita ragu. Dalam hal ini ya, misalnya ya, kita minum obat tersebut, tapi kita minum juga obat jejamuan ya, atau bumbu-bumbuan ya, segala macam, kunyit, jahe, temulawak, lempuyang, dan sebagainya ya. Kemudian kita juga minum habatus sauda misalnya, kita juga minum madu yang mengandung herbal, kemudian kita minum jintan atau apa gitu ya. Nah itu tidak boleh gitu ya. Jadi kita harus tetap satu aja gitu loh. Kalau kita sudah minum obat herbal itu, maka kita cukup minum obat herbal itu aja, jangan kita minum obat yang lain lagi gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau kita minum obat yang lain lagi, maka dia akan bercampur-campur, nggak keruan di situ gitu, di perut kita ini. Jadi perut kita ini terlalu banyak ininya gitu ya, terlalu banyak isi obatnya di dalam perut kita ini ya, karena campur baur di perut kita ini gitu ya. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi kuncinya gini ya, kalau kita minum obat herbal, dalam 3 hari dia tidak ada reaksi, maka jangan diterusin gitu ya. Ganti, cari lagi obat herbal lain ya. Begitu caranya ya. Kemudian ya, obat itu sendiri ya terus diminum gitu loh. Terus diminum, jadi satu aja. Jadi obat yang suplemen herbal itu adalah satu-satunya obat yang diminum, tidak boleh ada obat lain-lain lagi. Tidak boleh ya. Jadi itu cukup satu itu aja.
Nah, jadi kalau satu itu sudah diminum ya, kemudian timbul sensasi misalnya ya, nah itu jangan langsung kita tebak bahwa itu kita jadi kambuh gitu atau jadi kumat gitu sakit kita, bukan gitu ya. Ya, karena apa? Karena itu namanya detok ya. Detok itu di mana mekanisme pertahanan tubuh ya beserta dengan obat itu sedang berperang melawan penyakit. Nah, dan penyakit itu melakukan tindak balas. Tindak balasnya itu berupa sensasi. Jadi sensasi detok itu bisa berbentuk sensasi baru atau sensasi lama yang dulu pernah kita derita gitu ya. Dia akan keluar lagi. Nah, itu namanya detok gitu ya. Jadi jangan serta-merta kita langsung kaget, langsung waduh, ini obatnya nggak bener nih. Nah, jangan gitu ya. Jadi kita harus tetap yakin dengan obat itu. Nanti ya dalam seminggu misalnya tidak ada perubahan, baru boleh kita ganti ya. Tapi kalau misalnya dalam seminggu pengobatan sudah ada merasa berkurang sensasinya, berangsur-angsur berkurang, nah maka obat itu harus kita tetap teruskan gitu ya. Jadi jangan putus sebelum kita betul-betul sembuh total ya. Kenapa? Kalau kita putus di tengah jalan, maka sensasinya akan mulai lagi dari awal gitu ya. Sensasinya akan mulai dari awal lagi, jadi kita harus pakai dosis obatnya yang banyak lagi gitu. Tadinya cuma cukup 1 kapsul aja untuk jaga-jaga, nanti menjadi berapa kapsul sekali minum gitu ya. Nah itu, jadi kita nggak boleh terlalu terburu-buru dan tidak boleh juga istilahnya kalau memang tidak ada reaksi ya, tidak ada reaksi yang membuat tubuh kita menjadi sembuh ya, itu kita tinggalkan, kita cari obat yang lain ya. Kemudian ya kita harus yakin sepenuhnya dengan obat itu gitu ya. Karena apa? Karena biasanya ya orang yang anxiety itu mereka selalu takut gitu loh, selalu merasa takut dengan pengen buru-buru cepat sembuh gitu ya. Akhirnya dia minum obat itu, obat herbal itu, dia minum lagi ini, minum lagi itu, minum ini, air kelapa hijau lah segala macam lah dia minum ya. Nah, sehingga akhirnya bertumpuk gitu di tubuh dia itu, di lambung dia itu ya, obat-obatan segala macam tetek bengek gitu. Akhirnya malah nggak sembuh gitu ya. Malah jadi berlarut-larut gitu ya. Jadi berkepanjangan gitu. Aturannya dia sudah sembuh, jadi akhirnya malah berkepanjangan dan sensasinya ada terus gitu ya. Ya. Nah, begitu. Jadi kita harus paham dulu ya cara kita meminum obat. Karena kalau orang anxiety memang dia curiganya terlalu besar gitu ya. Sampai-sampai dia takut kapsulnya nempel di perut. Kulit kapsulnya itu nempel di perut katanya. Nah, itu kan aneh memang kalau yang kena anxiety. Dia selalu takut, ragu, bimbang, cemas, segala macam perasaan di diri dia gitu ya. Sehingga kepada obat pun dia nggak percaya gitu. Nah, ini yang jadi masalahnya ya. Jadi sekali lagi ya perlu saya katakan di sini ya bahwa kita berobat itu harus yakin dengan obatnya. Ya. Kemudian jangan lupa kita berdoa gitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa ya, agar kita bisa disembuhkan gitu ya. Begitu syaratnya gitu ya. Jadi jangan kita keluh kesah segala macam ya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya mood kita hilang gitu loh. Mood orang lain yang mendengar keluh kesah juga ikut hilang gitu loh. Nah itu, mood itu adalah rasa kebahagiaan ya. Jadi kalau kita keluh kesah ya, keluh kesah itu malah nggak ini ya, nggak bagus gitu ya. Kenapa? Karena dia akan mensugesti pikiran kita mensugesti lambung kita gitu, pikiran kita itu, pikiran yang gara-gara mood kita yang tidak ada lagi gara-gara keluh kesah tadi ya. Curhat boleh, tapi ya keluh kesah jangan keterlaluan lah ya.
dikit-dikit keluh kesah, dikit-dikit keluh kesah. Nah itu nggak boleh gitu ya. Demikian ya. Kenapa? Karena sebetulnya ya, asam lambung ini bisa disembuhkan gitu ya. Dan itu penyakit biasa, bukan penyakit luar biasa gitu, penyakit biasa aja. Asal ya pikiran kita normal. Kalau pikiran kita nggak normal ya, gelisah, tidak tenang, tidak santai. Nah itu akibatnya jadi lama penyembuhannya gitu ya. Karena apa? Karena asam lambungnya naik turun terus gitu ya. Begitu ya. Jadi sekali lagi ya saudara-saudara ya, mengenai obat ya, itu kita harus minum obat tuh satu aja gitu ya. Cukup satu aja, satu macam aja gitu. Yang itulah yang kita minum gitu ya. Jangan kita campur-campur lagi, udah kata si A, waduh ini bengkoang bagus, nah minum. Oh ini seledri bagus, minum. Oh ini air kelapa, dogan kelapa bagus, minum. Padahal kita sedang minum obat gitu loh. Obat suplemen herbal itu sedang kita minum, tapi kita campur baur dengan obat-obat lain gitu ya. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Nah, jadi harus paham dulu. Saya rasa itu ya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Juga kebetulan karena ini ada Hari Raya Idul Fitri ya, maka saya ucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan banyak rezeki ya, serta akan datang apa yang kita cita-citakan akan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa membawa manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.